Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak yang berbahagia, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, khususnya rahmat iman dan kesehatan. Sehingga pada siang hari ini kita masih tetap bersemangat untuk menambah pengetahuan kita, menambah ilmu kita tentang keislaman ini. Tidak lain adalah untuk meningkatkan keimanan kita. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran yang al-Islam. Ibu bapak yang berbahagia, ini tadi saya ditodong, niatnya mau jadi pendengar, ternyata langsung ditodong menggantikan Ustaz Haider. Judul yang akan saya sampaikan adalah latihan bersyukur. Kenapa bersyukur Pak perlu latihan? Ternyata syukur itu tidak mudah. Syukur itu tidak mudah. Ini Pak mengguna ya suaranya. Tidak ada masalah jadwal ya. Kemarin saya ketemu kan regionnya Bapak. Tapi sudah punya kopi ayam, supaya suara saya agak berkurang karena tadi habis subuh juga misi di Masjid Babus Salam, jadi nggak tahu sekarang kok agak berkurang. Biasanya lebih merdu dari tentang syukur. Dalilnya saya kira kita sudah paham semua, sudah hafal. Yaitu surat Ibrahim ayat 7 ini yang paling terkenal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini sering menjadi bahan pertanyaan. Kenapa kalau bersyukur kok nikmatnya ditambah? Dan ditambah itu seperti apa yang dimaksud? Seperti apa? Banyak juga mungkin yang menyaksikan, saya sudah bersyukur, tapi kok ya tetap seperti ini saja. Mungkin begitu juga. Nah ini yang perlu kita kupas, apakah betul, apakah bukan hanya cuma slogan saja yang tidak
tidak ada faktanya, ya. Karena ini rawan juga kalau kita tidak berhati-hati, ya. Tidak berhati-hati, malah bisa mengatakan ini bohong, cuma slogan. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya ingin mengajak, ya, untuk melihat bagaimana eksperimen itu dilakukan untuk membuktikan ini. Tetapi saya kira ini yang melakukan eksperimen ini adalah bukan berniat untuk membuktikan ayat ini karena dia orang kafir, yaitu Profesor Robert Emmons. Profesor Robert Emmons ini seorang ahli psikologi dari University of California di Davis. Beliau membagi mahasiswanya itu ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama diminta menuliskan hal-hal yang membuat mereka berterima kasih. Berterima kasih. Hanya 5 hal saja setiap hari. Setiap hari. Ya, terserah itu ditulis selama sepanjang hari itu, apakah pagi, mau siang, mau malam, mau tidur, terserah. Pokoknya 5 itu yang diminta. Kemudian kelompok mahasiswa yang kedua itu diminta menuliskan hal-hal yang membuat mereka berkeluh kesah. Berkeluh kesah. Nah, berkeluh kesah ini ya terserah. Mungkin hal yang sepele barangkali, mungkin dienceti koncone. Itu kan yang nggak nyaman juga gitu ya. Atau mungkin sampai hal-hal yang besar. Yang penting dicatat saja 5 itu. Nah, setelah 3 pekan mereka disuruh melaporkan hasil dari latihan itu, ya, dari latihan mencatat. Ternyata, Ibu Bapak sekalian, hasilnya adalah, ya, kelompok yang pertama tadi itu melaporkan adanya peningkatan dalam segala hal, kesehatannya semakin membaik, kemudian hubungan antar manusia, ya, hubungan pertemanan itu semakin baik, sampai kesehatan fisik, ya, selain fisik tadi juga terhadap kesehatan jiwanya juga demikian. Prestasi meningkat. Jadi pendek kata semua hal, ya, itu mengalami peningkatan perbaikan. Itu pada kelompok mahasiswa yang pertama. Kelompok mahasiswa yang kedua ternyata tidak. Kelompok mahasiswa yang kedua itu mengalami penurunan, kesehatan menurun, semangat menurun, kemudian prestasi menurun, ya. Sampai pada hal-hal yang biasa pun, ya, biasa pun itu artinya tidak ada peningkatan, juga tidak ada penurunan. Ini termasuk kategori yang kategori yang tidak menyenangkan itu. Ya, seharusnya kan ada peningkatan, seharusnya, tetapi itu tidak terjadi. Nah, ini fakta yang didapatkan dari latihan itu, latihan menulis. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan ayat ini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini menunjukkan bahwa baru latihan saja ini sudah membuktikan kebenaran ayat ini. Hanya latihan menulis itu sudah
ada peningkatan. Bukankah ini adalah nikmat yang bertambah? Nikmat yang bertambah. Latihan untuk mencatat hal yang berkeluh kesah itu menunjukkan bahwa ini adalah penderitaan. Ya bisa dikategorikan dalam tanda petik azab, kan gitu. Karena kesehatan menurun, prestasi menurun, semuanya menurun, tidak lebih baik. Ya. Nah, baru latihan. Nah, sekarang kalau kita lihat dari aspek psikologi, ketika kita mencatat, perhatian kita pasti ya mencari hal-hal yang ingin kita catat itu. Kalau kita ingin mencatat hal-hal yang membuat kita senang, membuat kita berterima kasih atau bersyukur, maka perhatian kita fokus ke sana. Fokus. Apa ya kira-kira sehari ini tadi? Ya. Sehari ini, tadi diberi salam ke teman. Nah, ini kan menyenangkan juga. Catat. Tadi dibantu teman, ya, bantu ketika ada kesulitan dibantu. Atau apapun, itu kan berarti fokus ke sana. Ketika kita fokus ke hal-hal yang positif seperti itu, maka hal-hal yang negatif otomatis tidak kita perhatikan. Otomatis. Perhatian kita ke arah yang positif tadi, yang negatif terabaikan. Nah ini tiap hari itu kita lakukan, tiap hari. Sedangkan pada mahasiswa kelompok yang kedua tadi, itu perhatiannya difokuskan ke hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang dicari adalah yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan terlupakan. Itu tiap hari dilakukan. Maka wajar jamaah yang berbahagia, dampak terhadap psikologis, ya, kejiwaan seseorang itu terjadi, dan itu akan berpengaruh pada fisiknya, berpengaruh, karena jelas banyak penyakit fisik itu yang penyebabnya adalah aspek psikologisnya, kejiwaannya. Ya. Pak Subuhi gitu ya. Jadi pengaruh psikis itu berdampak pada pada fisiknya, pada jasmaninya. Nah, sekarang jamaah yang berbahagia ini sebagai bukti itu. Makanya perlu kita latihan itu. Dan bahkan kalau sudah menjadi perilaku, kita sudah terbiasa memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang menyenangkan yang diberi oleh Allah pada kita ini, maka Masya Allah itu akan pengaruhnya positif dan pasti jadi Allah itu terwujud, yaitu peningkatan dalam segala hal berupa kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT. Ketika perilaku kita adalah selalu negatif, melihat orang negatif, melihat apapun yang kita alami selalu berpikirnya negatif, maka jelas dampak negatif akan kita rasakan. Itu adalah azab di dunia. Nah, di akhirat gimana? Di akhirat jelas. Karena apa? Ketika kita tidak menerima apa yang terjadi pada diri kita, itu sejatinya kita adalah protes kepada Allah. Iya kan? Tidak terima. Kenapa sih saya kok begini? Kenapa sih musibah kok saya mengalami yang lain tidak? Kenapa sih saya diciptakan dengan wujud tubuh yang tidak ideal? Kalau tidak ideal kemudian kita ngeluh terus, ini berarti proses protes yang kita lakukan itu terus-menerus. Kita merasa minder karena merasa tidak ideal. Kumpul sama teman,
puasa tidak ideal, minder. Ini kan protes pada Allah, nggak terima. Kan itu tiap hari itu terjadi. Kan sama saja dengan tidak mau menerima Allah sebagai Tuhan kita. Sama dengan ya otomatis ada di akhirat jelas. Ibu bapak sekalian, ini hubungannya dengan rukun iman sebetulnya. Rukun iman ke-1 sampai ke-5. Ya, kita beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab-kitab Allah, beriman pada Rasul, ya, kemudian beriman pada hari akhir. Itu nggak ada masalah biasanya, nggak ada masalah. Tuhan kita Allah, nggak ada masalah kita. Malaikat jelas kita nggak ada masalah. Kitab-kitab Allah nggak ada masalah. Itu bahkan kita jadikan rujukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nabi nggak ada masalah, nggak pernah protes kita, nggak pernah menolak. Kemudian hari akhir yakin, kita semuanya yakin bahwa itu akan terjadi. Tetapi rukun iman yang ke-6 terkait dengan takdir baik maupun buruk. Ini biasanya ya kedodoran. Nah, kedodoran itu itu tadi mengeluh, protes, nggak terima dan sebagainya. Padahal iman kan harus menerima, bukan sekedar percaya. Bukan sekedar percaya takdir itu ada, bukan itu. Kalau iman diartikan percaya, maka saya percaya Presiden Amerika sekarang adalah Joe Biden. Apakah kalau saya percaya Presiden Amerika Joe Biden, kemudian saya beriman disebut beriman pada Joe Biden? Enggak. Jadi percaya yang mengandung konsekuensi logis. Itu iman. Kita percaya pada Allah, konsekuensi logisnya apa? Ya tunduk patuh pada Allah, kan itu beriman. Tapi kalau hanya percaya Allah itu ada, itu belum beriman. Orang-orang agnostik itu percaya adanya Tuhan, tapi mereka tidak mau diatur oleh agama-agama apapun. Artinya tidak mengikatkan dirinya pada agama. Tapi percaya Tuhan itu ada, itu agnostik. Itu bukan beriman namanya, bukan. Nah, jadi konsekuensinya tadi mau diatur. Ya, itu juga beriman pada malaikat, kitab, ya, kemudian Rasul, hari akhir, ya, termasuk takdir. Takdir baik atau buruk. Takdir baik pun itu kita bisa terjadi. Orang menjadi batal imannya karena apa? Merasa, kesuksesan saya saat ini adalah karena prestasi saya. Kesuksesan saya karena ilmu yang saya miliki. Kesuksesan saya karena kekuasaan orang tua saya, misalnya. Ini juga berarti nggak beriman pada takdir yang baik. Karena mengakui semuanya itu karena diri kita sendiri, bukan karena Allah. Bahaya juga. Tapi yang paling dirasakan kan takdir buruk, yang kita rasa buruk. Ya, musibah, tanda petik, musibah kan bisa ya, skala kecil, bisa skala besar. Skala kecil, ya karena sepele saja. Yang skala besar, ketika ini saudara-saudara kita di Aceh terkena bumi yang besar, kemudian terkena tsunami, itu kan banyak komentar-komentar. Kenapa kok di Aceh? Kan tsunami Mekah. Kenapa kok bukan di Bali yang banyak maksiat di sana? Jadi kan mempertanyakan apa? Menolak. Namanya rukun, ibu bapak sekalian, itu kan harus terpenuhi semuanya. Rukun sholat harus terpenuhi semuanya.
Ketika kita sholat tidak tumak nina, itu salah satu rukun, itu menyebabkan sholat kita batal. Kan begitu. Sama saja dengan belum sholat. Berarti harus terpenuhi. Iman pun juga demikian. Rukun iman itu ke-6-6-nya harus terpenuhi semuanya. Kalau satu saja tidak terpenuhi, batal. Nah, jadi ini yang mesti harus kita hati-hati terkait dengan tema yang kita bahas pada hari ini. Nah, ibu-ibu sekalian, mari saya ingin mengajak untuk merenungkan sebesar apa sih nikmat yang kita terima saat ini, yang melekat saja pada diri kita untuk kita renungkan. Jempol, ibu-bapak sekalian bisa melihat jempol masing-masing sekarang. Bisa ya. Kemudian renungkan sebentar saja jempol kita masing-masing. Ada sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya apa dari jempol ini? Mungkin kita merasakan sama saja jempol ini dengan jari-jari yang lain. Mungkin bisa mengatakan begitu. Kalau jempol nggak ada, ya rasanya kok ya kurang elok, cuma 4. Mungkin gitu yang kita rasakan. Artinya kita tidak pernah memikirkan gitulah ya tentang jempol kita, menganggap sama pentingnya lah dengan jari-jari yang lain. Tetapi ibu bapak yang berbahagia, sekarang kalau Allah mengambil jempol kita dalam suatu kecelakaan, yang jempol ini tidak lagi bisa disambungkan, apa yang kita rasakan? Kita tidak bisa lagi memegang dengan baik, pegang gelas itu susah, menulis sulit, makan pakai jari kesulitan, pakai sendok, memegang sendoknya pun juga sulit. Hanya karena jempol hilang. Nah, dari jari-jari ini semuanya itu ternyata yang paling penting adalah jempol. Jempol kita ini yang bisa berhubungan dengan jari-jari yang lain dengan mudah itu jempol kita. Sekarang jempol nggak ada. Coba jari telunjuk dengan jari kelingking mau berhubungan gimana? Nggak bisa. Yang paling fleksibel jempol kita. Jadi dengan ketiadaan jempol banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Baru kita menyadari ternyata jempol penting. Kita merasa keberadaan jempol ini penting ketika dia sudah tidak ada. Tetapi ketika ada, kita tidak pernah memikirkan. Ya. Ini nikmat yang sangat besar. Itu salah satu. Sekarang mata. Selama ini mungkin kita tidak pernah memikirkan. Paling-paling kita memikirkan ya karena sehari-hari yang kita lakukan ya biasa-biasa saja. Mungkin baru kaget sedikit ketika kelilipan. Ya, nggak enak kok yang dipikir, cuma nggak enak. Tapi sekarang andaikan ini kejadian di kakak ipar teman saya. Itu satu kecelakaan, mobil kacanya pecah menusuk mata dua-duanya, sudah nggak bisa lagi apa-apa. Akhirnya tidak bisa melihat. Ketika kita tidak bisa melihat lagi, berapa juta warna yang tidak bisa kita lihat.
Keindahan-keindahan apapun di alam ini tidak bisa kita lihat lagi. Kelucuan anak-anak, adik, tidak bisa kita lihat lagi. Senyum saudara kita, senyum orang tua kita, tidak bisa kita lihat lagi. Terlalu banyak yang tidak bisa kita. Membaca Al-Quran tidak bisa lagi, yang bisa hanya mendengar. Membaca buku tidak bisa, semua tidak bisa kita lakukan. Lalu kita rasakan nikmat Allah yang sangat besar itu ketika sudah diambil oleh Allah. Belum lagi yang lain-lain. Belum lagi yang lain-lain. Nafas kita, Bapak sekalian, ini setelah saya hitung-hitung. Setelah saya hitung-hitung, karena saya tidak bawa laptop hitungannya lengkap gitu ya. Nilai udara yang kita hirup. Yang kita hirup itu bukan hanya oksigen, tetapi juga nitrogen yang paling banyak, 70%, ya. Kemudian 70% lebih, oksigen cuma 20%. Itu yang kita hirup. Setelah dihitung-hitung itu ternyata sehari kita harus mengeluarkan puluhan juta. Persisnya saya lupa sekitar 60-an juta lebih per hari yang harus kita keluarkan kalau kita harus membeli oksigen. 1 bulan berapa? 1 tahun seumur hidup berapa? Kalau kita harus bayar. Tapi Allah menggratiskan. Kalau kita tidak bisa bernafas, kalau kita tidak bernafas 1 menit saja, kuat nggak? Berat sekali 1 menit nahan. Tapi ada yang 15 menit itu mampu bertahan tidak bernafas, yaitu para pencari mutiara di Maluku sana. Masuk ke dalam laut, ya. Setelah 15 menit dia keluar lagi ngambil oksigen, masuk lagi. Tapi itu kata dokter, pengaruhnya buruk pada paru-paru. Ya, buruk. Tapi itu rekor yang pernah terjadi. Tapi hanya sedikit orang. Tapi kita 1 menit tidak bernafas, berat sekali. Apalagi kalau sampai 15 menit mungkin sudah mati kita. Kemudian air, ya Masya Allah. Air itu hitungannya antara 3-5 hari orang tidak minum, itu baru mati. Ya, itu kalau air. Jangan khawatir kalau ada mahasiswa demo mogok makan, jangan khawatir. Ya. Walaupun dia tidak makan, tapi tetap minum kok. Jadi berarti tetap hidup. Tenang saja, tetap hidup. Siapa itu? Salman Al-Farisi ketika baru datang ke ke Mekah, ke Madinah, menemui Rasulullah, ingin menemui Rasulullah. Dia itu di hari-hari pertama enggak, karena belum kenal banyak orang, juga ternyata enggak makan. Dia tinggal di masjid itu selama 30 hari enggak makan, tapi hanya minum air zam-zam, tetap hidup, sehat bahkan, enggak ada masalah. Jadi air kuncinya. Nah, jamaah yang berbahagia. Nah, sekarang dari fakta-fakta itu, kita tidak lagi bisa menghitung nikmat Allah, nggak bisa. Menggunakan apapun, komputer secanggih apapun, mau kita rinci nikmat Allah yang diberikan pada kita, nggak akan bisa. Dan sekarang kalau kita bandingkan semua nikmat itu dengan hal yang kecil saja, hanya gara-gara hidup pesek misalnya, kemudian kita seolah-olah semua musibah itu ditimpakan kepada kita, semua ketidaknikmatan, ketidak menyenangkan itu ditimpakan kepada kita, menutup semua nikmat-nikmat itu. Seolah-olah kita tidak diberi nikmat oleh Allah, hanya diberi musibah. Sangat tidak sebanding, sangat tidak sebanding. Maka ya Pak,
batas kalau Allah mengatakan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh azabku sangat pedih jika kita kufur nikmat. Gara-gara hal kecil kita melupakan, mengingkari nikmat Allah yang sangat besar itu. Itu hal sepele, bisa menuntut. Nah itu Bapak sekalian, ini ternyata syukur itu gak mudah. Syukur itu gak mudah. Karena hal-hal kecil itu bisa menghapus ya, syukur itu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, syukur itu apa? Kan gitu. Ada yang mengatakan syukur itu adalah pengucapan mendalam alhamdulillah rabbil alamin. Gitu. Itu syukur kan. Atau ucapan terima kasih itu syukur kan. Apakah hanya itu? Apakah hanya itu? Apakah itu mewakili syukur? Nah sekarang gini Bapak sekalian, contoh yang paling gampang, misalnya saya diberi hadiah oleh takmir berjuta uang, maka saat diberi itu saya ucapkan terima kasih. Apakah itu cukup? Apakah itu membuktikan bahwa saya bersyukur? Belum tentu. Belum tentu. Besok takmir main ke rumah saya, ternyata tahu-tahu baju yang diberikan tadi, baju takwa tadi saya gunakan untuk ngepel. Apakah ini syukur? Iya kan? Jadi bukan ucapan saja, dibuktikan dong, harus dibuktikan. Takmir tadi akan ngomel-ngomel itu, kurang ajar. Kurang ajar. Kalau tidak berani mukul saya, paling tidak gerundel. Dalam hatinya tidak akan saya beri lagi ini. Gitu. Jadi itu bukan syukur namanya. Tetapi beda. Kalau takmir besok datang ke rumah melihat bajunya ternyata saya pakai, oh, Masya Allah, senang sekali dia. Seminggu lagi datang lagi, saya pakai juga, wah tambah senang. Berapa hari lagi ketemu di jalan, baju itu saya pakai, wah tambah senang. Dalam hatinya, wah ini mau saya beri lagi. Saya beri hadiah lagi yang lebih bagus kan gitu. Terus syukur nikmat akan ditambah kan gitu. Ditambah lagi. Atau mungkin ingin memberi lagi dalam pikirannya, mungkin Pak Muti tidak punya pakaian lagi gitu. Kok itu yang dipakai terus gitu ya. Makanya kasihan perlu diberi lagi. Bisa begitu. Tapi jangan begini. Punya istri satu, saking syukurnya, ya, syukur punya istri satu, maka Allah memberi tambah lagi satu. Nanti undang lagi. Bukan berarti begitu. Ya. Hitungannya nikmat yang ditambah itu tidak, jangan dianalogikan melipat gandakan dari hal yang sama gitu ya. Punya istri satu bersyukur diberi lagi, berarti lipat ganda jadi dua, syukur lagi tambah lagi, bukan begitu. Tapi nikmatnya, nikmat yang atas yang kita syukuri Allah akan melipat gandakan dalam bentuk-bentuk yang lain yang akan membahagiakan kita. Nah, jadi ibu bapak sekalian, maka perlu berlatih memang, berlatih. Nah, sekarang renungan yang lain begini. Allah memberikan nikmat berupa perangkat dalam tubuh kita, perangkat apapun anggota tubuh kita ini dengan kewajiban apa ya? Harus kita pelihara, kan gitu.
harus kita pelihara sebaik-baiknya. Itu kewajiban kita. Kalau kita pelihara dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keikhlasan, dengan kesabaran, saya harus menjaganya supaya saya tetap sehat, supaya saya bisa beribadah dengan baik. Ya. Dengan itu, maka itu syukur. Tetapi kalau saya sengaja merusak salah satu komponen anggota tubuh kita, apakah itu bisa disebut syukur? Ya, sama dengan ketika saya diberi baju, kemudian baju itu saya gunakan untuk khotbah, kan sama dengan itu. Nah ini yang perlu kita renungkan. Jadi karena setiap hari kita bergelut dengan hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, Ibu-Bapak sekalian, maka syukur itu benar tidak mudah. Karena itu harus berlatih. Dan harus berlatih ini salah satu contoh yang terbaik adalah yang eksperimen yang dilakukan oleh Profesor Kemp tadi, yaitu mencatat hal-hal yang membuat kita bersyukur setiap hari berapapun. Ya, mencatat bisa secara fisik, artinya kita memang benar-benar mencatat. Bisa juga dengan merenungkan. Setiap mau tidur kita renungkan, ya Allah, nikmat yang diberikan sehari ini apa saja. Direnungkan saja. Tapi itu kita lakukan terus. Dan itu yang kita tanamkan ke dalam hati kita. Hal-hal yang tidak menyenangkan pasti juga terjadi, tetapi itu kita abaikan. Kita fokuskan pada hal-hal yang menyenangkan. Setiap hari kita latihan seperti itu. Dan selalu kita ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Setiap menemukan itu Alhamdulillah. Setiap menemukan hal-hal yang menyenangkan Alhamdulillah. Apalagi setiap saat ketika hal itu terjadi, maka kita ucapkan Alhamdulillah. Kita ketemu dengan teman, dengan saudara kita, setelah salam kita bersalam-salaman sambil mengucapkan Alhamdulillah. Itu akan tertanam pada diri kita. Dibanding dengan kalau kita biasa-biasa saja, nah itu akan berbeda. Ya. Dan kita juga latihan untuk meniadakan, mengabaikan hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena semua yang tidak menyenangkan itu pasti nilainya jauh lebih kecil ketimbang nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Pasti jauh lebih kecil nilainya. Ya. Janganlah hal-hal yang tidak menyenangkan membuat kita abe, ya, membuat kita melupakan Allah, melupakan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka dengan demikian, ketika kita sudah pandai bersyukur, Allah akan melimpahkan, menambah nikmat itu setiap hari, setiap saat. Baik ya, secara individu kita, keluarga kita, lembaga kita. Ya, kalau lembaga ini berarti kita mengajak semua anggota lembaga ini selalu belajar untuk bersyukur, latihan untuk bersyukur. Kalau semuanya itu pandai bersyukur, maka lembaga itu pun juga akan meningkat prestasinya, meningkat ya segala-galanya, kesejahteraan dan seterusnya. Itu dampak yang sama. Ini secara sunatullah itu Bapak sekali. Dan karena itu ya tidak ada lagi kata lain kecuali berlatih. Itu saya kira sebagai pengantar diskusi. Ya. Sudah setengah 8 mestinya sudah berakhir. Tapi nggak apa-apa, ada waktu untuk diskusi dengan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Ini menarik tentang pembahasan tentang syukur. Yang saya tanyakan begini Ustaz, apa cara kita ketika kita bersyukur, ketika kita menerima hasil kegagalan? Kalau sekali sih nggak masalah,
Kalau sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali berbisnis misalkan, kemudian gagal, itu sudah ya wis tak syukuri ini aja apa seperti itu gitu. Barangkali mungkin ada, karena ini sudah berulang-ulang seperti itu. Gitu aja. Terima kasih. Langsung saya jawab saja. Sudah nggak lupa. Nanti Pak Sudi. Ini sering terjadi memang. Ya. Bahkan juga ada contoh lain. Barang kita hilang, ya hilang. Kan banyak yang akhirnya begini. Ya wes tak anggap sodako. Tak anggap sodako. Padahal kalau nggak hilang, nggak akan disodakokan. Nah, kenapa? Oh iya, orang pinjam atau utang ya, nggak mau bayar, ya wis tak ikhlas. Coba kalau dikembalikan, kan nggak mikir mau tak ikhlaskan, mau tak sodakokan, nggak mikir begitu. Jadi sodakon karena terpaksa. Sodakon karena terpaksa. Nanti saja. Nah ini hal yang demikian. Ini sekarang ditinjau dulu secara psikologis dulu. Walaupun demikian caranya ya itu masih bermanfaat bagi diri kita secara psikologis. Kita menjadi tenang gitu. Karena tidak kita pikirkan lagi, kita plong sudah gagal ya, sering gagal, sudah gagal, sudah gagal, hilang ya sudah hilang, plong. Justru kalau kita pikirkan terus itu yang akan merusak diri kita, merusak. Ya. Itu dari sisi psikologis. Nah dari sisi agama itu hubungannya dengan takdir sebetulnya. Hubungannya dengan takdir. Nah kalau kita menerima takdir, ya, itu berarti realisasi dari rukun iman yang keenam. Jadi sudah takdir dari Allah. Kita nggak tahu, walaupun kita sudah berhitung secara sunatullah. Kalau saya melakukan ini dengan berbagai faktor sudah diperhitungkan, seharusnya akan tercapai, akan sukses, gitu ya. Tapi kenapa kok tidak? Kenapa kok tidak? Ibu bapak sekalian, kalau dari hitung-hitungan seperti itu, sebetulnya yang kita ketahui tentang sunatullah itu tidak lengkap yang kita ketahui, hanya sebagian, ya, hanya sebagian. Nah, boleh jadi hitungan-hitungan kita berdasarkan pengetahuan kita yang sebagian itu belum mempertimbangkan faktor-faktor lain yang kita tidak ketahui, yang justru itu menjadi penyebab kegagalan. Itu, ya, yang menjadi penyebab kegagalan. Nah, karena itu untuk mudah memaafkan tadi, memahami itu, ya itu tadi. Saya kan tidak tahu banyak tentang ini. Saya hanya punya kewajiban untuk ikhtiar. Bukan saya yang akan menentukan hasilnya seperti apa, tetapi Allah. Itu dikajian takdir itu. Yang pas tadi subuh kajian di Bagus Salam itu tentang beriman pada takdir Allah. Jadi itu panjang. Yang kemudian kalau ada kesempatan lagi kita bahas. Tapi intinya di situ. Intinya hubungannya dengan menerima takdir. Rasulullah bersabda, kunci kebahagiaan seseorang adalah keridhaannya terhadap ketetapan Allah. Dan penderitaan seseorang itu juga terletak pada kemarahannya terhadap ketetapan Allah. Intinya apa? Allah sudah menetapkan. Ini berarti takdir kan? Yang kita terima, kalau kita ridho terhadap ketetapan itu, maka kita akan bahagia. Tapi kalau kita marah, kita protes terhadap ketetapan Allah itu, maka kita akan menderita. Semakin marah, semakin protes, semakin tidak terima, semakin menderita kita. Semakin sengsara. Itulah azab
kafartum inna adzabi lasyadid. Ternyata bahagia itu gampang. Gampang teorinya. Bahagia itu menerima ridho terhadap ketetapan Allah apapun bentuknya. Itu ini jawabannya. Pak Subki tadi. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Alhamdulillah. Bagian dari bersyukur. Kadang kita menjalani hidup itu dengan perasaan tegang, ya serius. Ada juga yang dengan santai. Gitu. Ada ya istilahnya celakukan gitu dalam berinteraksi bersama teman gitu ya. Santai bro ya, hidup ini harus dinikmati gitu ya. Akhirnya timbul pertanyaan, apa sih batasan gitu ya, ukuran di dalam bersyukur? Terlepas itu nanti sifatnya apa itu subjektif atau objektif. Yang pertama, terus yang kedua, antara bersyukur dan ikhtiar. Kebetulan pasien saya dengan kasus obesitas gemukan itu kebanyakan faktor-faktornya memang kompleks ya.